Z Fold 6 nggak perfect, ini kelemahannya. Kalian mesti tahu. Durabilitas, oke. Layar dalam. Halo geng, balik lagi di MGS Gadget. Nah, kali ini kita bakal bahas Samsung Galaxy Z Fold seperti judulnya udah ada di depan. Terus smartphone lipat yang disebut-sebut sebagai raja multitasking. Really? Tapi gimana sih performanya di tahun 2025? Apakah masih worth untuk dibeli atau worth to buy? Atau udah ketinggalan sama foldable generasi terbaru? Tapi kayaknya enggak deh, masih anget-anget kuku gimana gitu kan. Terus kita bakal bedah sampai ke lubang jarum kali ya? Nggak juga sih, dengan bahasa yang santai, lugas, dan informatif sepasti. Kita bakal bahas dari desain, layar, perform, sampai kelemahan yang mungkin bikin kalian mikir dua kali. Let's roll! Pertama kita bahas desain ya. Di Z Fold 6 masih pakai konsep buku ya, yang bisa dibuka pada tablet mini, tapi Samsung bikin beberapa perubahan signifikan. Yang pertama, lebih ringan dan tipis. Bobotnya cuma 254 gram, turun 10 gram ya dari Z Fold 5 kemarin. Cocok sih buat yang sering bawa HP seharian. Terus hinge yang anyar nih, hinge tipe baru. Engselnya sekarang anti debu dan bisa nahan lipatan 180 derajat dengan sempurna. Yang ketiga, material premium, frame aluminium armor plus kaca Gorilla Glass Victus 2. Tapi hati-hati, kalau jatuh layarnya tetap rentan pecah sih. Yang bikin gue salut adalah Samsung kasih IP10-8 ya. Itu sertifikasi tahan air tapi nggak anti debu. Jadi jangan coba-coba bawa ke pantai atau tempat berdebu gitu aja sih. Layar luarnya sekarang 6,2 inch, lebar dikit dari Z Fold 5, tapi lebih enak buat ngetik. Layar dalamnya tetap 7,6 inch Dynamic AMOLED 2X dengan refresh rate-nya 120Hz. Kualitas jelas top tier banget nih HP. Warnanya tajam, HDR10+, terus abis itu brightness-nya maksimal 1750 nits. Dan so pasti bisa dipakai di bawah matahari terik tanpa squinting, ya kan? Terus tapi masalahnya adalah penyakitnya HP foldable atau flip ya. Rata-rata setelah 1 tahun pemakaian, garis lipatan di layar makin kelihatan. Sadar nggak sih? Tapi nggak ganggu banget sebenarnya waktu nonton video atau main game gitu. Kalau sentuh, kerasa ada lekukan gitu aja sih. Nah sekarang gimana di Z Fold 6? Kayaknya sih masih sama aja. Masih ada kelekukan tipis, tapi itu sih ya nggak masalah sebenarnya. Samsung di sini belum bisa hilangin 100% ya. Bonusnya adalah Z Fold 6 support S Pen Full Edition. Terus masuk ke bagian performa dan gaming. Dapur pacunya Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy. Plus RAM-nya 12GB, terus hasil Antutu tuh kurang lebih 1,5 jutaan sih, tapi kalau di sini 1,6 jutaan ya. Nah, ini udah berada di level flagship di tahun sekarang atau tahun 2025. Tapi yang menarik adalah performa multitasking lancar jaya, men. Untuk gaming, kita tes main di PUBG di settingan ya bisa rata kiri dan kanan. Z Fold 6 stabil di 55-60 fps, tapi agak panas ya setelah 30 menitan. Terus kalau dimainkan di beberapa kondisi game kayak banyak gedung atau pohon dan lain-lain, terus banyak musuh ya kan, itu agak sedikit drop, tapi nggak terlalu drop banget. Intinya buat gaming casual oke, tapi kalau hardcore gamer mending pakai tablet atau HP khusus buat gaming. Soalnya ini ngeri banget di layarnya sih. Gitu aja sih kalau gue ya. Terus kita masuk ke kamera nih. Kameranya dari Z Fold 6 memiliki triple setup, 50 megapiksel kamera utama, 12 megapiksel kamera ultrawide, dan 10 megapiksel kamera telefoto. Hasilnya secara hardware mirip Z Fold 5, tapi softwarenya lebih canggih. Portrait mode, HE detection lebih akurat. Terus detail juga masih kelihatan, tapi kadang warna agak oversaturate sih kalau gue bilang. Terus videonya juga, video 4K, 8K udah bisa support di 60 fps, tapi kalau 8K cuma 30 fps aja. Terus kita masuk ke baterai dan daya tahan. Baterai 4400 mAh ya kan, secara angka kecil buat layar 7,6 inch, tapi berkat optimasi software sehari pemakaian normal, email, medsos, YouTube, TikTok, IG dan lain-lain masih bisa tahan 6-7 jam. Kalau dipaksa gaming atau video call nonstop, siap-siap aja shock charger 2 kali sehari. Chargernya support 25 watt. Lambat banget sih di era sekarang ya kan. Xiaomi Fold 2 aja udah 67 watt, dia butuh 70 menit buat isi dari 0 ke 100%. Tapi sih untungnya support wireless charging, jadi bisa diisi sambil kerja gitu aja. Jadi lebih fleksibel.
Terus lanjut lagi ke harga dan rekomendasi. Ya, di tahun 2025 harga Z Fold 6 bekasnya sekitar 18 sampai 22 juta, tergantung sama kondisi dan kebutuhan orang yang jual. Balik lagi ke situ ya. Terus lalu kita bandingin nih sama pesaing-pesaingnya kayak Google Pixel Fold 2. Kamera lebih bagus tapi layar lebih kecil. Oke. Terus Xiaomi Mix Fold 4. Carinya cepat tapi softwarenya kurang optimal. Ya, oke. Lanjut lagi ke OnePlus Open 2. Harga lebih murah tapi kurang premium. Kalau kalian gimana? Z Fold 6 nggak perfect. Ini kelemahannya. Kalian mesti tahu. Durabilitas. Oke. Layar dalam rentan banget ya. Dan harga servis tuh mahal. Ganti layar bisa 8 juta cuy. Buset. Harga masih terlalu mahal buat kebanyakan orang. 18 sampai 22 juta. Bisa dapat motor baru itu satu unit ya kan? Terus di kameranya juga masih kalah sama flagship non-foldable kayak S25 series yang baru keluar kemarin. Gue dapat laporan dari subscriber setelah 1 tahun. Ya, layar dalamnya muncul garis vertikal. Jadi pastikan beli garansi resmi atau asuransi. Wah, itu bahaya banget. Jadi Z Fold 6 di 2025 itu kayak pisau bermata dua. Asik. Di satu sisi dia pionir produktivitas dengan layar besar dan fitur multitasking yang keren. Dan di sisi lain harga mahal, terus resiko kerusakan bikin mikir panjang gak sih? Kalau gue pribadi, gue suka banget buat kerja, tapi nggak berani buat bawa traveling tanpa castable, gitu aja sih. Jadi gimana menurut kalian? Ada yang udah pakai Z Fold 6? Atau lebih milih HP lain? Ceritain di kolom komentar, jangan lupa like dan nyalakan lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan video seru lain dari kami semua. Sampai jumpa di video berikutnya dan bye-bye. Prepare your phone and happy watching.